Ya, shalom jemaat sekalian. Saya sangat mengucap syukur ketika hari ini kita boleh sama-sama hadir beribadah. Dan hari ini juga kita mengucap syukur bahwa kita memasuki minggu Advent yang keempat. Artinya dengan kata lain beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kelahiran Kristus Yesus ke dunia. Serta menjadi pengingat Bapak Ibu masa Advent ini, menjadi pengingat dan pengharapan bagi kita. Penantian kita bahwa kelak Yesus pasti akan datang untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai penantian, apakah ada yang suka kegiatan ini? Apakah ada Bapak Ibu, bukan minuman ya, bukan merek minuman, tapi menanti, menunggu. Saya yakin kebagian banyak orang tidak nyaman, tidak suka yang namanya menanti. Tidak suka yang namanya menunggu. Terlebih kalau penantian itu adalah penantian yang panjang Bapak Ibu. Ada sebuah kalimat yang saya sering dengar, salah satu pekerjaan yang paling melelahkan adalah menunggu. Bapak Ibu, setiap kita yang hidup di zaman serba cepat, serba instan, kita pasti menginginkan segala sesuatunya tuh segalanya cepat. Dan kita sangat sulit untuk yang namanya menanti atau menunggu. Apalagi saat kita sedang sangat ingin atau sangat membutuhkan sesuatu, maka kita pasti pengen sesuatu itu, sesuatu yang kita inginkan dan butuhkan itu untuk segera ada pada kita. Maka tidak heran Bapak Ibu di e-commerce, aplikasi belanja online, baik yang oranye ataupun yang hijau, itu di dalam metode pengirimannya ada yang namanya same day, ada yang namanya instan. Dan saya juga baru tahu kalau ternyata instan pun ada instan prioritas. Yang mana barang itu akan sampai kurang lebih 2 jam, bisa kurang bisa lebih, langsung sampai pada kita. Nah Bapak Ibu, lebih jauh lagi ketika di antara kita yang saat ini mungkin ada yang sedang dalam kondisi yang sangat sulit, diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang gak ada habisnya. Misalnya mungkin masalah keluarga, masalah studi, masalah relasi dengan teman-teman di kantor, di pekerjaan, masalah kesehatan, berjuang dengan sakit yang parah, gak tahu apa penyebabnya, gak ada obatnya, dan mungkin masalah-masalah yang lain, maka menanti jawaban dari Tuhan juga bukanlah hal yang mudah. Kita pasti ingin segera Tuhan menolong, segera Tuhan menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Apalagi seperti di dalam video tadi Bapak Ibu. Sungguh sebuah situasi yang sangat tidak nyaman, sangat tidak aman, sangat menyiksa. Bahkan tidak hanya di dalam video, seperti yang kita tahu bersama, kejadian ini pun terjadi secara nyata belakangan ini di daerah Aceh dan Sumatera. Bapak Ibu, saya yakin mereka, baik yang di video ataupun yang secara real, mereka pasti sangat ingin mendapatkan pertolongan dan bantuan segera. Penantian itu benar-benar terasa sangat menyiksa dan menyakitkan, terutama bagi mereka yang sedang berjuang, yang sedang menghadapi masalah yang jauh lebih berat, jauh lebih serius. Dan tidak jarang Bapak Ibu saya menemui orang-orang yang sangat ingin Tuhan itu segera datang dan segera menyelesaikan semua permasalahan. Bahkan bisa jadi ada di antara kita yang bukan hanya ingin Tuhan datang menyelesaikan masalah kita, tetapi datang segera untuk yang kedua kalinya supaya kita tidak perlu menghadapi masalah yang ada di depan. Bapak Ibu, tidak jarang juga ada orang-orang yang ingin segera dipanggil oleh Tuhan ketika menghadapi suatu permasalahan yang berat. Makanya tidak heran jika di berita-berita kita menemukan berita tentang mengakhiri hidup, berita pembunuhan, gantung diri. Karena ternyata bagi beberapa orang mungkin beban itu sudah terlalu banyak, sudah tidak dapat dia tanggung. Bapak Ibu, ada orang-orang yang kehilangan pengharapan ketika menanti.
karena merasa tidak mampu lagi untuk menghadapi berbagai masalah yang sulit dan seakan tidak ada ujungnya. Namun bagi kita, orang percaya di dalam Kristus Yesus, kita perlu menyadari bahwa sebenarnya ada harapan itu bagi setiap kita yang menanti. Memang tidak bisa dipungkiri penantian itu sangat-sangat tidak mengenakan, sangat melelahkan, bahkan terkadang membosankan dan juga terkadang menyeret kita kepada keputusasaan. Namun kita perlu ingat Bapak Ibu bahwa selalu ada harapan itu bagi setiap kita yang menanti. Oleh sebab itu pada minggu Advent yang keempat ini kita bersama-sama mau merenungkan sebuah tema dan juga satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Mari bersama kita membuka dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Jika sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan menolong saya untuk membaca ayat yang genap. Yesaya 40 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Hai Sion, engkau pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Dan demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, yang mau merenungkan dan mau mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kitab Yesaya secara garis besar itu mengandung dua bagian utama nubuatan bagi bangsa Yehuda. Yang pertama itu ada di pasal 1 sampai 39. Di sana berisi tentang nubuatan tentang penghukuman. Lalu di ayat 4, pasal 40 sampai pasal 55, di sana menawarkan penghiburan serta janji pemulihan bagi mereka yang berada di dalam pembuangan di Babel. Kondisi bangsa Israel pada masa itu Bapak Ibu sangatlah memprihatinkan. Bisa dibilang mereka sedang ada di dalam masa kelam. Karena dosa dan pemberontakan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Ketidaktaatan mereka digambarkan di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang kedua, di mana Tuhan menyatakan kekecewaannya atas anak-anak yang telah ia besarkan, atas anak-anak yang telah ia asuh, namun justru anak-anak itu memberontak terhadapnya. Perilaku bangsa Israel sangat-sangat melukai hati Tuhan, sama seperti luka yang dirasakan oleh orang tua ketika anaknya melakukan pemberontakan. Di dalam Yesaya 1 ayat yang keempat di sana digambarkan bahwa bangsa Israel itu celaka, syarat dengan kesalahan, keturunan orang jahat dan berlaku busuk.
yang menunjukkan bahwa dosa itu telah menjadi hal yang lumrah, sangat umum mereka lakukan, sudah biasa mereka lakukan. Dan bangsa Israel perilakunya sudah sangat melampaui batas, mereka sudah sangat keterlaluan dan pantas untuk dibuang. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-21, kejahatan mereka digambarkan sangat-sangat mengerikan. Sampai-sampai di sana dikatakan sebuah analogi yang menggambarkan sebagai pelacur, penuh pembunuh, yang menandakan mereka itu telah menjual diri mereka terhadap kejahatan. Lebih lanjut lagi kalau kita lihat di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-6, bagaimana ketergantungan bangsa Israel kepada kekuatan gelap, kepada aliansi dengan bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Israel juga meninggalkan penyembahan mereka kepada Tuhan yang benar dan berbalik justru menyembah berhala. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-8. Kebejatan moral bangsa Israel semakin terlihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat yang 11 di sana, yang mengecam kecanduan minuman keras. Di sana dikatakan sungguh celaka orang yang bangun pagi-pagi dan langsung mencari minuman keras, lalu duduk-duduk sampai malam hari mabuk terbakar oleh anggur. Melihat semuanya ini Bapak Ibu, kita bisa membayangkan betapa jahatnya bangsa Israel. Pemberontakannya sangat-sangat luar biasa terhadap Tuhan. Kalau kita memiliki anak-anak yang demikian Bapak Ibu, maka apa yang akan kita lakukan? Sudah pasti kita tidak akan membenarkan perilakunya. Sudah pasti kita tidak akan membenarkan apa yang dia lakukan. Sebagai orang tua yang baik dan bertanggung jawab, tentu mau tidak mau, rela tidak rela, kita harus rela memberikan hukuman yang mendidik. Agar anak yang bobrok tersebut kemudian menyadari kesalahannya, menyesal, dan tidak melakukannya lagi. Bapak Ibu, apa akibat dari kejahatan dan pemberontakan bangsa Israel terhadap Tuhan ini? Tentu Tuhan sangat sedih, Tuhan kecewa, Tuhan juga dikatakan murka kepada mereka, sehingga Tuhan menurunkan penghukuman bagi mereka. Apa yang menjadi hukuman Tuhan atas bangsa Israel? Di sana dikatakan Tuhan tidak mau menerima persembahan mereka. Kota-kota penting Yehuda termasuk Yerusalem di dalamnya pada akhirnya harus habis terbakar dan menjadi kota yang sunyi senyap. Seluruh harta bangsa Israel diambil. Bangsa Israel kehilangan banyak pejuang dan kaum pria oleh perang. Mereka kehilangan orang-orang yang biasa mereka andalkan. Bangsa Israel pergi ke pembuangan. Mereka dibuang ke Babel. Dan tidak hanya dibuang, mereka juga diperangi oleh bangsa-bangsa asing. Mereka semakin mengeraskan hati mereka, sampai-sampai kota mereka menjadi puing tanpa penduduk. Tuhan juga membinasakan para pemimpin yang jahat dan menyesatkan. Tuhan menubuatkan bahwa harta dan keturunan raja itu akan dibawa juga ke Babel. Yang menunjukkan sebuah tanda bahwa pada waktunya, Yerusalem dan bait Allah pun akan hancur. Sungguh sangat mengerikan Bapak Ibu, sangat-sangat menakutkan penghukuman Allah atas bangsa Israel yang terus-menerus memberontak terhadap Allah, terus-menerus melakukan hal yang keji di mata Tuhan. Setelah seluruh penghukuman ini diberikan bagi bangsa Israel, barulah mereka sadar. Tapi bangsa Israel pun memberikan tuduhan kepada Allah. Dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat ke-27, di sana dikatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan Allahku. Bangsa Israel merasa Tuhan telah meninggalkan mereka dan tidak lagi peduli terhadap penderitaan mereka di tanah pembuangan. Tetapi pertanyaannya, apakah benar Allah meninggalkan mereka dan tidak lagi mempedulikan bangsa Israel? Tentu kita tahu bersama jawabannya tidak. Meskipun Tuhan menghukum bangsa Israel karena keberdosaan mereka, karena Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang kudus,
Namun sesungguhnya Tuhan juga adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Karena kasihnya Tuhan seimbang dengan keadilannya. Kasihnya Tuhan seimbang dengan kekudusannya. Di tengah keputusasaan orang Israel di pembuangan, Allah berbicara melalui nabinya untuk menyampaikan pengharapan bagi mereka yang sedang menantikan pertolongan. Lewat peristiwa ini Bapak Ibu, kita bisa menyadari bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan itu. Dan pengharapan yang sering kali itu justru terlihat bukan saat-saat yang gampang, bukan ketika kita mengalami kemudahan, melainkan di tengah penantian yang penuh dengan penderitaan. Sungguh besar kasih Allah. Sekalipun ia menghukum bangsa Israel karena kenajisan yang mereka lakukan, tetapi Allah tetap merencanakan pemulihan bagi mereka. Setelah kita melihat bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel karena dosa-dosa mereka, sekarang kita akan melihat bahwa Tuhan memulihkan mereka yang menantikan pertolongan. Hari ini kita akan belajar 3 hal penting tentang Allah yang memberi harapan bagi umatnya, termasuk bagi setiap kita yang sedang menanti. Yang pertama Bapak Ibu, anugerah Tuhan itu memberi pengharapan bagi yang menanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya pasal 40 ayat pertama ini dibuka dengan sebuah ungkapan penuh belas kasih dari Allah sendiri. Di sana dikatakan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Perkataan itu akhirnya muncul setelah sekian lama bangsa Israel hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam pembuangan di Babel. Perkataan yang menunjukkan bahwa Allah berbicara bukan lagi dengan amarah, bukan lagi untuk menjatuhkan hukuman, melainkan untuk memberikan penghiburan bagi umatnya. Inilah permulaan pengharapan yang baru bagi bangsa Israel. Yang telah sekian lama ada di dalam pembuangan, yang setelah sekian lama ada di dalam penghukuman akibat pemberontakan mereka. Permulaan pengharapan ini juga semakin ditegaskan di dalam ayatnya yang kedua. Boleh tolong dimundurkan? Di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, tenanglah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Perhambaannya sudah berakhir, kesalahannya telah impas. Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan bahwa masa penghukuman mereka telah selesai. Tuhan tidak lagi menghukum, tetapi justru Tuhan akan menunjukkan pemulihan kepada mereka. Tetapi sebelum kondisi mereka yang dipulihkan, Tuhan akan memulihkan dulu kondisi hati mereka yang gelap. Tuhan melakukan ini semua bukan karena bangsa Israel layak, tetapi karena Tuhan ingin memberikan anugerah kepada orang-orang yang dikasihinya. Bangsa Israel seharusnya menerima pembinasaan, seharusnya menerima hukuman yang abadi atas dosa-dosa mereka yang sangat-sangat banyak dan sangat keji. Tetapi Allah menunjukkan kemurahannya dengan menyatakan masa perbudakanmu sudah selesai, kesalahanmu telah impas. Meskipun bangsa Israel telah melakukan dosa-dosa yang besar, namun kasih Allah jauh melampaui kesalahan-kesalahan mereka. Anugerah sesungguhnya berarti bahwa kita menerima sesuatu yang tidak pantas untuk kita terima. Bangsa Israel pantas untuk dihukum, pantas untuk dibinasakan, tetapi Tuhan berbelas kasihan memberikan pengampunan bagi mereka. Bangsa Israel pantas untuk ditinggalkan oleh Tuhan karena mereka tidak setia terhadap Tuhan. Tetapi Allah justru datang menyapa, hai umatku. Begitu besar kasih Tuhan bagi bangsa Israel, sehingga ia memanggil bangsa yang memberontak itu masih dengan sebutan umatku.
Bapak Ibu, kita coba bayangkan ya, ada seorang tokoh di penjara sekian puluh tahun lamanya karena ketidakadilan. Dia di penjara bertahun-tahun, hidupnya terkungkung di dalam jeruji besi, masa depannya tertutup. Namun tiba-tiba pintu penjara itu dibuka dan dia diizinkan untuk bebas. Bapak Ibu coba bayangkan jika itu adalah Bapak Ibu. Seakan-akan masa depan sudah terhenti, sudah tertutup semua, tetapi ada pembebasan yang tidak kita duga diberikan bagi kita. Bapak Ibu, kita sudah lihat betapa jahatnya bangsa Israel. Mereka berlaku tidak adil kepada sesamanya, mereka menjadi pembunuh, mereka sombong, tidak lagi mengandalkan Tuhan, bahkan mereka menyembah berhala, mereka memberontak meninggalkan Tuhan. Sebagai akibatnya mereka dihukum, mereka dibuang ke pembuangan Babel, mereka kehilangan kekayaan, kehilangan kemerdekaan. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Bahkan sebelum bangsa Israel itu menyadari kesalahannya. Sebelum bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan sudah hadir memberikan penghiburan, memberikan anugerah itu bagi mereka. Memberikan pemulihan itu bagi mereka. Inilah anugerah itu Bapak Ibu. Tuhan memberikan pembebasan, tidak menunggu bangsa Israel untuk sadar dulu. Dia berinisiatif memberikan anugerah sebelum bangsa Israel sadar akan kesalahannya. Bapak Ibu, kita juga dahulu adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Kita adalah orang-orang yang pantas dibinasakan, pantas untuk mendapatkan kematian yang kekal. Namun sadarilah Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita anugerah dengan melahirbarukan kita. Sehingga kita sadar akan kesalahan kita, sehingga kita bisa mengenal kebenaran, kita bisa mengenal Kristus. Kita boleh dilahirbarukan, menyadari kesalahan kita, bertobat, berbalik kepadanya. Bahkan karena anugerah itu, kita pun diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita yang pantas dihukum, diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Itulah anugerah Bapak Ibu. Dan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita, anugerah itulah yang memberikan pengharapan bagi kita saat ini yang sedang menanti. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap bertahan di dalam menghadapi segala tantangan dan masalah kehidupan yang tidak mudah. Kita bertahan bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kita menaruh pengharapan itu kepada sesuatu yang kekal. Bukan kepada sesuatu yang sementara, bukan kepada sesuatu yang bisa hilang begitu saja, bukan kepada sesuatu yang mengecewakan. Sekalipun memang masalah mungkin tidak serta-merta langsung hilang, tapi anugerah Tuhan telah memberikan suatu kepastian dan harapan bahwa kelak kita pasti akan hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan, di dalam kehidupan yang tanpa masalah dan tanpa air mata. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui nabinya, masalah mereka tentu tidak langsung hilang, tidak langsung selesai. Mereka tidak langsung tiba-tiba pulang ke Yerusalem dan pulih dalam waktu yang sekejap. Tetapi firman penghiburan yang merupakan karunia dari Tuhan itu menjadi kekuatan bagi mereka. Janji-janji yang Tuhan berikan membawa harapan kepada mereka yang sedang menunggu kelepasan itu. Karena seberat apapun pergumulan hidup kita, one day, suatu hari nanti, akan ada kehidupan yang damai.
yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Yang kedua, Bapak Ibu, harapan bagi yang menanti dengan pertobatan dan kesiapan hati. Setelah Tuhan menyatakan anugerahnya bagi umatnya melalui kata-kata penghiburan yang dia sampaikan, tiba-tiba muncul suara lain yang tertulis di dalam ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya tidak menuliskan secara jelas tentang suara siapakah itu. Namun yang pasti itu adalah seruan dari seorang utusan Allah. Seruan ini sebagai respon atas berita anugerah, atas penghiburan yang Tuhan telah sampaikan sebelumnya, bahwa penghukuman yang mereka jalani itu sudah berakhir. Bapak Ibu, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, ketika berita anugerah ini disampaikan, tidak serta-merta kondisi bangsa Israel langsung pulih dalam sekejap. Suara persiapkanlah itu artinya sebelum Tuhan sepenuhnya memulihkan kondisi mereka dan mengembalikan mereka ke Yerusalem, bangsa Israel ini perlu untuk mempersiapkan hati diri mereka. Bangsa Israel ini perlu meresponi berita anugerah ini. Yaitu responnya adalah pertobatan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, di sana ada kata padang gurun. Maksudnya apa? Di dalam konteks Yesaya ini, istilah ini tidak dimaksudkan secara harafiah, Bapak Ibu. Bukan artinya bangsa Israel harus membangun jalan di tengah padang pasir atau menggelar karpet merah, bukan secara harafiah seperti itu. Tapi padang gurun, padang belantara di sini dipakai sebagai gambaran rohani tentang kondisi hati umat Tuhan selama di masa pembuangan. Hati mereka kering, hati mereka tandus, hati mereka menjadi rusak akibat pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Istilah ini melukiskan keberdosaan bangsa Israel yang masih mereka lakukan, yang masih mereka bawa bahkan sampai ke pembuangan. Sehingga seruan di dalam ayat 3 ini, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah. Ini merupakan sebuah panggilan bagi umat Tuhan yang telah menerima anugerah itu. Panggilannya apa? Panggilannya adalah untuk kita tidak berdiam diri. Melainkan bangsa Israel dan setiap kita yang telah menerima anugerah itu diajak untuk mempersiapkan hati dengan cara menyadari keberdosaan kita dan bertobat. Bapak Ibu, makna ini menjadi semakin dalam, menjadi semakin jelas ketika kita membaca ayatnya yang keempat. Misalnya dikatakan setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat ini berbicara tentang apa yang harus bangsa Israel lakukan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti pertama-tama dikatakan setiap lembah harus ditimbun. Lembah itu menggambarkan rasa putus asa, ketakutan, kelelahan mereka yang mereka harus hadapi di dalam pergumulan yang begitu berat. Bangsa Israel didorong untuk jangan terlarut, jangan tenggelam di dalam keputusasaan. Melainkan mari belajar kembali percaya kepada Tuhan, mari belajar kembali berharap kepada Tuhan, kepada pemulihan yang Tuhan telah tetapkan bagi engkau. Selanjutnya juga dikatakan bahwa gunung dan bukit itu diratakan. Hal ini menunjukkan pada sikap kesombongan, keangkuhan, kecenderungan bangsa Israel untuk mengandalkan diri mereka sendiri termasuk dosa-dosa mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sejak awal kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel hidup di dalam kesombongan,
Mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka menyembah berhala, mencari perlindungan kepada bangsa-bangsa lain dan bukan kepada Allah. Karena itu ketika anugerah Tuhan itu dinyatakan Bapak Ibu, ketika berita anugerah itu disampaikan kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel pun harus meresponinya dengan sebuah pertobatan. Mereka dipanggil untuk meninggalkan segala bentuk kesombongan mereka, segala bentuk ketergantungan yang salah, dan kembali hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, suatu kali dikisahkan ada sepasang suami istri. Mereka sepasang suami istri Kristen, sama seperti kita, sudah lama menikah, namun Tuhan belum mempercayakan anak kepada mereka. Di mata orang-orang, pasangan suami istri ini tampak baik-baik aja Bapak Ibu. Setiap sore sang istri itu biasa menyirami tanaman di taman kecil depan rumah mereka. Sambil menyiram bunga, sang istri ini seringkali bernyanyi. Tidak keras suaranya, kecil aja. Tetapi itu cukup menenangkan hati dia. Bunga-bunga itu seakan seperti teman dia. Lalu sang suami juga setiap sore punya kebiasaan untuk lari sore Bapak Ibu. Dia biasa menyusuri sekitaran komplek, menyapa setiap tetangga satu persatu. Senyumannya ramah, sapanya hangat. Banyak orang mengenal Bapak ini sebagai pria yang baik, aktif di gereja, dan tampak bersemangat. Tapi Bapak Ibu, tidak ada yang tahu bahwa di balik kebiasaan-kebiasaan mereka yang baik yang terlihat indah itu, ternyata ada ruang kosong yang semakin lama semakin membesar. Ada doa-doa yang tidak terjawab, ada harapan yang dipendam, ada rasa kecewa yang jarang mereka ungkapkan. Sampai suatu pagi, masalah kecil itu memicu pertengkaran yang luar biasa besar. Mereka saling menyalahkan, luka lama itu terbuka kembali. Mereka saling menyalahkan doa-doa yang tidak dijawab, perasaan gagal, hidup tidak sesuai dengan rencana. Amarah itu berubah menjadi makian, sampai terlontar sebuah kalimat, aku menyesal menikah dengan kau. Bapak Ibu, kehidupan seperti ini, sekalipun di sore hari mereka seperti orang yang punya pengharapan ya. Tetapi perhatikan bagaimana mereka hidup di pagi harinya. Bagaimana mungkin kita kemudian bisa mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus kalau hidupnya tidak mencerminkan seperti orang yang punya pengharapan. Inilah kenapa penting sekali bagi setiap kita Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan bahwa aku punya pengharapan sejati di dalam Allah dan hanya kepada Allah, penting sekali untuk kita punya satu ciri-ciri kehidupan yang juga mencerminkan kehidupan yang benar. Mencerminkan sebagai orang-orang yang punya pengharapan itu. Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa masa Advent itu bukan hanya masa untuk mengenang kelahiran Yesus yang pertama, bukan hanya untuk kita merayakan Yesus sudah datang, tetapi masa Advent juga mengingatkan kita bahwa suatu hari kelak, Kristus Yesus akan datang kembali untuk menghadirkan pemulihan yang sempurna bagi seluruh dunia. Karena itu, Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah itu, sebagai orang-orang yang telah menerima pengharapan itu, kita pun dipanggil untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan jalan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Masa Advent menjadi waktu bagi kita untuk kembali menguji, kembali menyelidiki hati dan pikiran kita. Apakah aku masih nyaman hidup di dalam dosa? Ataukah aku rindu hidup berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, masa ini, masa-masa Advent mengajak kita untuk bertobat dan kembali percaya
kepada Kristus Yesus. Masa-masa Advent mengajak kita untuk mari kembali hidupi firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, masa Advent juga mengajak kita untuk meneguhkan kembali iman kita bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Ia pasti akan datang sesuai dengan janjinya. Bapak Ibu, yang ketiga, harapan bagi yang menanti karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang pertama kita sudah melihat bagaimana Tuhan itu menyampaikan penghiburan kepada bangsa Israel yang sedang hidup di dalam pembuangan. Penghiburan itu menghadirkan harapan bagi mereka yang menantikan pertolongan, serta menunjukkan betapa besar anugerah Allah diberikan bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Di bagian yang kedua kita juga belajar, kita melihat bahwa masa-masa Advent, masa-masa penantian, umat Tuhan dipanggil untuk hidup kudus, janganlah hidup sembarangan, bertobatlah, jaga kekudusan itu dan teruslah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan di bagian yang ketiga ini kita akan melihat bahwa penghiburan dari Tuhan bukan sekedar janji yang indah yang diucapkan saja, tetapi sungguh-sungguh digenapi. Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan dan membebaskan umatnya dari perbudakan pembuangan. Pertanyaannya, benarkah Tuhan mau dan sanggup menolong bangsa Israel, menolong umatnya yang telah memberontak dan begitu melukai hatinya? Mari bersama kita lihat di ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Di sana dikatakan, lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Kita mulai dengan memperhatikan frasa Tuhan Allah datang. Ungkapan ini menegaskan bahwa Tuhan tidak tinggal diam, melainkan secara aktif terlibat dan sungguh-sungguh turun tangan untuk memulihkan keadaan umatnya yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Tuhan menunjukkan kepeduliannya, anugerahnya, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi betul-betul melalui tindakan nyata. Dia sendiri datang. Selanjutnya dikatakan, Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia menyatakan kuasanya. Ini berarti Tuhan datang bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan kuasa untuk menyelamatkan dan membebaskan umatnya. Kehadiran Tuhan bukan sekedar kunjungan untuk melihat keadaan mereka, bukan sekedar lawatan, oh iya aku sudah tahu kondisinya. Tetapi kedatangan Tuhan itu betul-betul membawa pembebasan. Dengan kuasanya Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan di pembuangan di Babel. Anugerah Tuhan dengan demikian bukan hanya sekedar kata-kata saja, bukan hanya sekedar janji yang diucapkan saja, melainkan anugerah yang betul-betul dinyatakan lewat ucapan dan tindakan nyata. Tuhan benar-benar turun tangan menyelamatkan umatnya dengan kuasanya. Bahkan kalau kita membaca ayat 10 ini saja Bapak Ibu, kita sudah melihat betapa besar kasih Tuhan bagi umatnya. Namun Bapak Ibu, kasih Tuhan ternyata dinyatakan dengan cara yang jauh lebih dalam ketika kita melihat di ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Di sini Tuhan digambarkan seperti seorang gembala yang mengenal dombanya satu per satu. Seorang gembala tahu mana domba yang kuat, tahu mana domba yang lemah, tahu mana domba yang tersesat, tahu mana domba yang terluka. Gambaran ini menegaskan dengan jelas bahwa pemulihan yang Tuhan kerjakan itu bukan hanya bersifat secara umum,
bukan hanya bersifat secara kolektif, komunal, tetapi pemulihannya menjangkau setiap pribadi, satu demi satu. Firman Tuhan menyatakan bahwa anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Yang artinya Tuhan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang rapuh jiwanya, kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak memulihkan umatnya dari kejauhan, tetapi dia mendekat dan mendekap mereka. Gambaran di pangku itu menyatakan sebuah keintiman, sebuah kehangatan, sebuah kenyamanan, jaminan rasa aman yang Tuhan berikan secara pribadi kepada setiap umatnya. Dengan cara inilah kita melihat kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan bukanlah kasih yang dingin dan jauh, melainkan kasih yang dekat, penuh perhatian, dan memulihkan hidup umatnya satu demi satu. Bapak Ibu, ada sebuah kisah nyata tentang seorang wanita Kristen bernama Corrie ten Boom. Dia adalah seorang penyintas kamp konsentrasi Nazi pada masa peperangan dunia yang kedua. Corrie bersama dengan keluarganya harus dipenjara, dimasukkan ke dalam camp itu karena mereka menolong orang-orang Yahudi yang akan ditangkap untuk dibunuh. Di dalam camp tersebut, Corrie harus kehilangan ayah dan juga kakak perempuannya. Dia hidup di dalam kondisi yang sangat kejam, kelaparan, sakit penyakit, dan selalu merasakan takut setiap harinya. Di dalam camp itu Corrie pernah berkata bahwa ada saat-saat di mana dia merasa Tuhan itu seolah sangat jauh. Doa-doanya terasa hampa. Dan Corrie bertanya di dalam hatinya, Tuhan, apakah Engkau masih melihat kami? Namun justru di tempat yang paling gelap itu, Corrie mengalami suatu peristiwa yang tidak akan pernah dia lupakan. Suatu hari di barak yang sesak, yang bau, di sana Corrie dan kakaknya Betsy itu menemukan sebuah Alkitab kecil, Bapak Ibu. Entah bagaimana bisa lolos dari pemeriksaan penjaga. Setiap malam Corrie dan kakaknya itu secara hati-hati, secara pelan-pelan membaca Alkitab itu, berdoa bersama dengan tahanan yang lain. Firman itu menjadi penghiburan, bukan karena penderitaan mereka langsung hilang, tetapi karena mereka sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka sadar Tuhan hadir di tengah penderitaan mereka. Yang menarik, Tuhan tidak membebaskan Corrie dan Betsy dengan cara yang spektakuler, Bapak Ibu. Mereka tetap berada di dalam camp itu, bahkan Betsy harus meninggal di dalamnya. Namun Corrie bersaksi bahwa justru di tengah penderitaan itu dia merasakan Tuhan begitu dekat dengan dia. Bukan sebagai Tuhan yang jauh, tetapi sebagai gembala yang memeluk dia. Sebagai gembala yang memeluk jiwa yang lemah. Beberapa waktu kemudian, Corrie dibebaskan karena kesalahan administrasi. Sesuatu yang secara manusia hampir mustahil Bapak Ibu, karena penjagaan waktu itu sangat ketat, proses administrasinya juga sangat detail, sangat teliti, kecil sekali kemungkinan untuk salah. Dan setelah keluar, hidup Corrie dipakai Tuhan untuk memberitakan pengampunan dan kasih Kristus ke seluruh dunia. Bahkan dia berkata tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Tuhan tidak lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang menanti pertolongan dari Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sedang menantikan mujizat, menantikan kesembuhan, menantikan jawaban doa, pemulihan dari berbagai pergumulan hidup lainnya. Pada bagian ini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak hanya menghibur dalam kata-kata saja,
Tuhan tidak hanya berjanji lewat kata-kata saja. Tuhan tidak hanya memberikan perintah saja, melainkan Tuhan langsung turun tangan dan hadir secara nyata. Dia benar-benar hadir untuk menolong kita, menguatkan kita, bahkan sungguh Dia sudah hadir menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Tuhan tahu bahwa persoalan terdalam kita itu bukan soal ekonomi, bukan soal kesehatan, bukan soal keluarga, bukan soal studi, relasi. Memang itu semua penting, tetapi di balik itu semua ada akar persoalan terbesar dari setiap kita, yaitu dosa. Dosa membuat kita mati secara rohani, sehingga tanpa bantuan Tuhan, tanpa campur tangan ilahi, kita tidak mungkin menyadari bahwa kita sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi inilah berita sukacitanya, inilah berita anugerahnya. Tuhan berinisiatif memberikan anugerah itu kepada kita. Kita yang pantas binasa, justru kita beroleh pengharapan baru. Bahkan bukan pengharapan yang kosong. Bukan hanya pengharapan sekedar kata-kata pengharapan saja. Tetapi pengharapan yang nyata. Pengharapan yang pasti. Yaitu kehidupan kekal yang telah dijanjikan bagi kita. Karena Bapa mengutus anaknya. Karena Kristus rela datang ke dunia dan menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dan karena Roh Kudus melahirbarukan kita, maka kita boleh memperoleh hidup yang baru. Kita dimampukan untuk percaya kepada Kristus dan di dalam Dia kita diselamatkan. Inilah anugerah itu, tidak ada campur tangan sedikit pun dari kita. Dan inilah Bapak Ibu dasar pengharapan kita sebagai umat yang masih menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Sekalipun pergumulan hidup kita mungkin belum selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai. Tetapi kita telah menerima satu hal yang pasti. Anugerah pengampunan akan akar persoalan terbesar kita. Itu sudah diberikan bagi kita dan telah kita terima. Bapak Ibu, inilah pengharapan bagi setiap kita yang masih hidup di dalam penantian. Kristus telah datang ke dunia dan suatu hari kelak Dia pasti akan datang kembali. Melalui firman-Nya kita baru mendengar dan kiranya iman kita juga diteguhkan. Hati kita kembali dikuatkan. Bahwa ada harapan bagi setiap kita yang menanti pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ingatlah bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberikan anugerah itu. Anugerah penghiburan itu kepada kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang berjanji, tetapi Allah yang setia menepati janjinya. Ia pasti akan datang kembali. Karena itu mari teruslah berharap kepada janji Tuhan yang ya dan amin itu. Di dalam masa-masa penantian, di masa Advent ini, mari kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita, menghidupi firman itu, karena kita nggak tahu kapan Dia akan datang. Mari kita terus berjaga-jaga. Bertobat, menjaga kekudusan hidup kita. Sebab jika dahulu Ia datang untuk menyelamatkan kita, maka kelak Ia juga akan datang kembali untuk menyempurnakan keselamatan umat-Nya. Sepasti Yesus diutus untuk menyediakan jalan keselamatan, maka sepasti itulah janji Allah memulihkan dunia dan segala isinya. Amin. Mari bersama kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Di tengah penantian, pergumulan dan kelemahan kami, Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak tinggal diam. Allah yang datang
hadir secara nyata menghibur dan memulihkan umat-Nya. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberikan kami sebuah pengharapan, bukan berdasarkan kelayakan kami, bukan karena kehebatan kami, melainkan semata-mata karena anugerah-Mu. Ya Bapa, ajarilah kami untuk hidup setia di masa penantian ini. Ajar kami untuk memelihara kekudusan hidup dan menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan-Mu. Bapa, ketika kami kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, di tengah persoalan, luka, dan ketidakpastian, kiranya Engkau boleh terus menguatkan kami dengan pengharapan dari Engkau. Mampukan kami untuk tetap percaya, untuk tetap berharap, untuk tetap berjalan di dalam terang firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia pada janji, yang telah datang dan yang pasti akan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan pengharapan kami berdoa. Amin.